Jika ada dua tanda ini, maka dirimu telah dikuasai oleh jin setan gentayangan. Oleh sebab itulah, sering-seringlah membaca doa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah yang menanyakan perihal tanda-tanda seseorang telah dikuasai oleh jin setan gentayangan. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir atau Mu'alim akan menjelaskannya, menjawabnya sekaligus menjelaskannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya setiap manusia yang membaca ta'awudz seperti ini, maka setan manapun tidak akan mendekat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi harus mantap nih, harus yakin. Kalau nggak mantap, hanya cuma di lesan belaka, ya tetap setan masih gentayangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, berlindung oleh aku, billahi, kepada Allah. Kita ini diajari oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis agar kita berlindung kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi, saya berlindung kepada Allah, minasyaitoni, daripada setan ar-rajim, yang merajam, yang menggoda, yang mengusik, begitu. Tapi bimakna al-marjum, al-mal'un, artinya yang dilaknat, setan yang sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapakah setan itu? Nah, inilah yang perlu kita jelaskan. Asyaitonu kullu mutamaridin. Setan adalah setiap yang membangkang. Setiap yang membangkang, yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, itu disebut setan. Minal jinni, daripada bangsa jin, wal ingsi, dan dari jenis manusia, wad dawabi, dan dari jenis binatang, binatang hewan-hewan, wa kulli syai'in, dan setiap sesuatu. Pokoknya setiap makhluk yang membangkang, menentang kepada Allah disebut setan. Karena setan itu bukan makhluk tertentu, tapi setan adalah sifat kelakuan. Setan adalah sifat kelakuan yang bisa menempel kepada jin, bisa menempel kepada manusia, bisa menempel kepada binatang, bisa menempel kepada mana saja yang bersifat makhluk, yang membangkang, yang menentang kepada Allah Azza wa Jalla, itu disebut setan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yajri, yaitu mengalir, min ibni Adam, daripada anak cucu Adam, majrad dami, pada tempat mengalirnya darah. Coba kita bayangkan, setan ini berada di dalam tubuh manusia, mengalir sesuai dengan aliran darah manusia. Berarti mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, ujung kepala nih, ini kan ada aliran darah. Nah, itulah setan bisa masuk, mancing, mengalir sesuai dengan aliran darah dari manusia. Masya Allah. Kemudian para ulama menjelaskan dua tanda manusia dikuasai oleh setan. Ini baik setan yang jenis jin maupun jenis manusia, maupun dari jenis setiap sesuatu yang membangkang kepada Allah. Yang pertama, ciri-ciri yang jelas, tanda-tanda yang jelas adalah malas mengkaji ilmu Islam. Kalau diajak ngaji itu malas sekali, nggak betah, nggak kerasan. Mengapa malas, nggak betah, nggak kerasan? Karena setan itu nggak akan betah. Jadi setan itu nggak betah kalau diajak pengajian. Apalagi mendengar ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah dibaca, setan pasti kepanasan. Pasti itu setan kepanasan.
Lah setan yang ada di dalam tubuh kita yang mengalir sesuai dengan aliran darah merasa kepanasan, nggak betah, panas. Kemudian manusianya digoda dalam hati nih, nggak usah ngaji. Kadang-kadang ditiupin sampai ngantuk, ditiupin hidungnya, wafu oleh setan. Kemudian telinganya juga digoda. Akhirnya ngantuk, nggak betah, ngerakasan untuk ngaji. Ini tanda-tanda pertama. Mengapa? Kalau diajak ngaji malas. Karena memang kalau manusia itu menjadi orang yang alim, setan kerepotan menggodanya. Jadi sebelum manusia itu alim, pandai ilmu agama, maka akan digoda dengan jutaan godaan. Bukan hanya 1-2 godaan, bukan hanya puluhan, ratusan, bukan jutaan godaan dari setan. Agar manusia malas mengkaji. Mendengarkan petua seperti ini kepanasan setan, langsung aja di skip atau pindah channel, pindah video lain. Itu ciri-ciri setan, karena memang setan menggoda manusia ini sesuai dengan aliran darah kita. Sangat halus, sangat tidak nampak, luar biasa. Lah kalau manusia sudah dikuasai oleh setan, ciri-cirinya ya malas mengaji. Diajak ngaji malas, mengaji ilmu Islam malas, apalagi ilmunya yang gak sulit ya malas. Udah ingin santai-santai, tiba-tiba pintar sendiri. Kemudian sok keminter, bahkan suka menasihati orang tapi tidak berdasarkan ilmu. Nasihatnya sak karpe dewe, sak enaknya sendiri. Itu godaan setan. Kemudian tanda yang kedua yaitu malas ibadah. Ya kalau sudah malas ngaji, malas ibadah. Ngajak sholat, diajak sholat sulit. Ngajaknya santai-santai, pokoknya kalau diajak ibadah malas-malasan. Jika rajin ibadah, maka bukan karena Allah Ta'ala. Loh, adakah setan yang menggoda manusia agar rajin ibadah? Loh, banyak sekali. Banyak sekali di dalam hadis-hadisnya Rasulullah, di dalam cerita-cerita para ulama salafus soleh. Banyak orang yang bodoh-bodoh tapi digoda oleh setan, disesatkan oleh setan agar rajin beribadah. Jika rajin ibadah maka bukan karena Allah Azza wa Jalla, karena memang ibadahnya karena manusia. Mungkin karena dia agar kaya raya misalnya, atau agar dia kuat, agar menjadi orang yang sakti, agar dihormati, agar mendapatkan pengaruh. Misalnya juga ada yang tidak enak dengan temannya, dia rajin ibadah karena temannya rajin ibadah, sehingga dia tertarik. Ada juga yang ibadah karena nggak enak sama masyarakat sekitarnya. Jadi bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ini adalah tipuan-tipuan setan yang harus kita waspadai. Apabila kita malas mengaji atau malas ibadah, atau ibadah kita bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka bacalah doa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca basmalah, bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Jadi prakteknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahi masyaallah la quwata illa billah. La quwata saja tanpa la haula. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.